Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Set penonton Kron-Kron Reptil yang sedikit. Jadi karena gue nggak enak mau ngajakin kameramen gue untuk rekaman hari ini, jadi kita konten gabut lagi. Kita ngobrol-ngobrol bersama Metallicana yang lagi tidur. Nah, jadi gue lagi nginstal ulang komputer gue juga ya, karena banyak kenangan-kenangannya yang harus dihapus, anjay. Terus juga tadi ada tugas kuliah gue udah kelar lah. Jadi gue kadang tuh kalau keseharian gue ini nge-free room si Metallicana ini supaya apa? Supaya yang pertama banget dia terbiasa sama gue, jadi lebih jinak, jadi lebih friendly. Terus untuk menghilangkan jampinya sama kagetnya juga, kan soal layar itu karakternya ciri khasnya itu jampi sama kagetan sama orang-orang ya. Nah, jadi untuk mengantisipasinya kita sering mandiin, sering ngajak dia main free room, bercanda gitu-gitulah pokoknya ya kan, bercanda kayak lu bisa aja Metallicana gitu kan. Jadi namanya ini Metallicana, gue nyebutnya metal aja ya. Jangan Lika, jangan metal. Oke, metal aja. Jadi namanya ini metal. Dan ini cakep banget ya. Lokalitinya Kolaka, jadi ada beberapa lokaliti dari soal layar, dan gue punya rencana nanti kalau insya Allah AdSense gue cair, gue pengen koleksi semua lokaliti dari Sopeng, Kolaka, Palopo, Weberi, Halmahera, Bantaeng, Maros, terus banyak lah pokoknya. Gue rencananya mau koleksi semua lokality dan sepasang supaya gue bisa ternakin, dan apa yang terjadi kalau gue cross lokality jadinya kayak gimana, bentukannya bagaimana. Nah, itu yang nanti project Kron-Kron Reptil selanjutnya. Tapi nanti kalau misalkan AdSense gue udah cair. AdSense gue belum cair coy. Tapi gue agak sedikit aneh, konten gue terakhir kan gue nyebutin jangan ditonton. Konten gue sebelum konten ini ya, jangan ditonton, tapi ternyata ada juga yang nonton. Ya gue malu, tapi it's no problem, karena ya begitulah jati diri gue selama ini gitu. Hal yang gue tutupin bahkan dari teman-teman gue, ya gue kasih tahu. Tapi sekarang udah nggak masalah, karena penyebab flashback utama gue udah gue install ulang si laptop kecil ini. Nah, tadi gue juga habis ngerjain tugas kampus. Gue kan kuliah ya, anjay, kuliah pengangguran. Ya kerjaan gue cuma bikin konten, dagang reptil. Ya sedikit demi sedikit hampir ketutup lah untuk biaya kuliah gue. Ya hidup gue begitu. Kerjaan gue nggak ada yang oke banget gitu, hampir nggak ada sih. Ini Metallicana. Jadi ini reptil kesayangan gue ya, soal layar kesayangan gue, walaupun dia minusan. Jadi begini, kita itu nggak boleh memandang hewan cuman dari kayak dia mulus atau harga dia mahal. Kadang yang minus itu kita harus tetap ngerawat dia sepenuh hati, harus kita hargain. Gue mampu untuk beli yang gak minusan, tapi gue dapet yang minusan. Why? Karena gue ada feeling. Gue udah ngincer si Metallicana ini dari lama. Ownernya salah satu teman gue, orang Halim. Ya dari awal gue kenal, gue belum pernah kenalan namanya sama dia.
I don't care. Nah, jadi ini namanya Metallicana. Nama awalnya John, cuman gue ganti lah jadi Metallicana karena ya gue suka fairy tale, gue hobi nonton fairy tale. Dan sekarang gue namain Solaire gue dari nama fairy tale. Tadinya gue pengen namain One Piece yang kayak Jinbe atau Kaido, cuman ya gue lagi nonton fairy tale, gue nggak mau nonton One Piece dulu, soalnya memori gue korup gitu kan. Jadi gue nonton fairy tale dan dia gue namain fairy tale, dan supaya gue bisa move on dari One Piece, dia gue namain fairy tale, gue namain Metallicana. Metallicana itu karakter dari fairy tale. Dan ya gue suka aja gitu sama soal layar. Jadi gini loh, kita kalau nge-keep reptil, yang pertama banget itu kita harus paham karakter. Paham karakter dalam artian supaya kita nggak kaget ketika kok dia jumpy banget, apa dia emang liar gitu kan, kok dia mangap-mangap mulu, kok dia kalau di dalam kandang selalu berusaha buat gigit, entah itu nyetrek atau mangap-mangap gitu. Jadi ada beberapa hewan yang karakternya seperti itu. Ada yang deaf kandang, atau emang gak suka digendong, atau emang jumpy, kagetan. Kayak Solaire ini karakternya kagetan. Dia bukan sekedar jumpy, dia kagetan. Sewaktu-waktu dia bisa loncat, kabur, segala macem. Itulah karakter Solaire. Dan kalau kalian ingin keep Solaire, kalian harus terbiasa sama karakter yang kayak gitu. Terus juga soal layar ini dia suka mangap-mangap, walaupun gue selama keep soal layar gue nggak pernah digigit sama soal layar, sekalipun gue nggak pernah. Walaupun soal layarnya galak, entah itu fresh WC atau emang galak nggak pernah dihandle segala macem, itu gue nggak pernah digigit. Kayak Metallicana ini aja masih suka mangap, masih kalau dalam kandang ya. Misalkan nih dia kan kadang kalau gue udah tidur itu dia gue masukin kandang, soalnya kenapa, gue nggak mau muka gue diberakin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue nggak mau dia mengganggu tidur gue, karena tidur gue itu sangat-sangat sakral ya. Orang yang bisa mengganggu tidur gue tuh cuman orang tua gue dan satu orang yang sudah mengkhianati gue. Asik, flashback lagi seperti biasa. Mungkin nanti nama channelnya gue ganti jadi bukan Klon Reptil tapi Satboy Reptil. Anjay, Satboy Reptil. Harus ganti logo lagi. Enggak. Tetap Klon Reptil. Karena Joker menandakan karena badut menandakan kesatboyan. Nah, jadi ini ada salah satu obat juga kan. Dia ini ada apa sih namanya, rabing gini, terus juga kulitnya suka ada lecet-lecet, terus kayak kakinya ini suka ada lecet-lecet begitu kan. Nah, gue suka nyemprotin ini gitu. Nah, udah dibiarin aja. Biasanya itu 2 hari sembuh dengan obat ini ya. Obat ini nih, kalau kalian lihat ini ada rempah-rempahnya ya. Nah, tuh rempah-rempah gitu. Itu bukan bulu perindu ya. Takutnya terjadi suatu kecurigaan. Ini tuh obat buat dia karena dia luka-luka gitu, dan ini kalau diolesin ke badannya dia tuh bagus gitu ya. Dan kalaupun keminum nggak masalah juga, karena ada itu dari rempah-rempah dan aman buat diminum. Bahkan manusia sekalipun kalau doyan. Dan buat luka manusia pun bisa. Itu bagus banget ya guys. Untuk soal layar ini Metallicana. Jujur gue kemarin ngelakuin tester yang sedikit aneh. Jadi Metallicana ini gue kasihin makan burung puyuh. Burung puyuh yang masih hidup gue masukin ke dalam kandang Metallicana. Akhirnya dimakan. Dan hal yang mengejutkannya itu ini loh, terjadi pas dia pup. Jadi pas dia pup, ternyata
emang pada dasarnya swalayan itu nggak bisa mencerna daging ya, apa sih, daging-daging yang berat gitulah. Jadi masih ada bulu-bulu sama tulang-tulangnya si burung puyuh ini. Dan di situ gue kaget. Maksud gue kayak orang biasa ngasih mencit, ngasih udang gitu-gitu. Kok bisa gitu survive, sedangkan pencernaan dia sendiri nggak support untuk hal itu gitu. Dia oke lah makan serangga, tapi kalau untuk daging gua rasa nggak recommended juga sih, gua rasa. Karena ini setelah gua melakukan percobaan sebelum-sebelumnya, gua kayak kalau mau gendut cobain aja nggak sih makan lele atau ikan-ikanan atau mencit atau lemak ayam gitu, filet ayam yang ada lemaknya. Tapi setelah gue ngerasain sendiri, pas gue kasih dia daging yang pure, maksudnya dalam artian kayak burung puyuh, itu sedikit mengerikan sih menurut gue, karena nggak bisa tercerna secara bagus. Karena jujur soal layar ini pencernaannya lebih bagus daripada hewan-hewan lain yang menurut gue cukup bagus. Maksudnya kayak dia keluar bener-bener pup, jadi kita nggak bisa tahu entah dia makan apa sebelum-sebelumnya, tapi yang keluar bener-bener pup, warnanya coklat keemasan nggak, warnanya coklat tua, dan itu bener-bener pup gitu. Jadi nggak ada kayak, oh kayak kita melihara musang kan ngasih makan paya keluarnya paya, atau kayak iguana sendiri pun masih suka kelihatan gitu kan, kayak oh nih kayaknya makanannya pisang nih, pupnya rada keras gitu, ada kayak gimana gitu. Nah kalau soal air ini kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa memprediksi dia habis makan apa dari pupnya. Tapi begitu gua kasih makan burung puyuh, ternyata yang terjadi seperti itu. Itu menurut gua cukup bikin kaget juga sih. Maksudnya kayak orang-orang biasa ngasih mencit. Gue penasaran juga sebenarnya, gue pengen nyobain kasih makan mencit ke dia, cuman karena dia habis gue kasih makan burung puyuh, gue ngerasa kesian juga sama pencernaannya, gue takut dia mati gitu. Apalagi Metallicana ini soal layar kesayangan gue ya, jujur dia soal layar kesayangan gue lebih daripada gue sayang ke babon, makanya babon gue jual. Nah jadi gue sayang banget sama Metallicana jujur. Mungkin karena luka di hati gue kali ya, gue nggak tahu kenapa. Tapi inilah, walaupun kadang soal layar itu bikin gue flashback, tapi justru gue milih soal layar entah karena mengisi hati gue yang kosong atau gimana. Tapi ya gue senang aja gitu sama soal layar, apalagi sama Metallicana ini. Dia lucu, terus dia kalau udah tidur nih benar-benar gak bisa diganggu gitu. Nah, gak bisa diganggu sama sekali. Ini si Metallicana. Sekarang gue giniin. Nah ini juga bisa, semprotannya ini bisa ngebantu ini juga ya guys, apa namanya, shadingnya dia, terus mempercerah warnanya. Nanti kapan-kapan gue kasih tahu ramuannya biar kalian ngeracik sendiri karena gak gue jual. Nanti kapan-kapan gue kasih tahu, kapan-kapan entah kapan. Karena gue pelit, nggak bohong, nanti gue kasih tahu pasti. Jadi mungkin sekian aja karena udah malam, jam 12:30, dan instalasi gue juga udah hampir selesai. Ini karena gue gabut aja. Sebenarnya gue nungguin si temen gue ini, si kameramen ini, gue ajakin konten, dia sibuk mulu guys. Apa kita pecat aja ganti yang lain? Enggak, gue nggak sejahat itu, karena dia juga belum gue bayar. Jadi gitu guys, gue kadang ngerasain hal-hal seperti itu. Tapi ya mungkin begitu aja deh.
karena kalau dilanjutin suasana hati gue jadi gelap. Jadi sekian aja dari gue, Klon Reptil. Oh iya, seperti biasa komentar masih gue nonaktifin, sorry banget. Karena gue masih nggak mau ada sesuatu hal yang bikin gue ngedon. Jadi cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa.